وإلى الله ترجع صدق الله مولانا العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq, yang artinya wallahu a'lam. Bermula yang demikian itu maksudnya ayat-ayat yang mengesahkan tentang orang yang beriman akan diberi nikmat, orang kafir akan diazab. Yang sebelumnya nih, ayat yang sebelumnya kita baca pada minggu yang lalu, kan Allah Ta'ala akan menyiksa orang kafir dan akan memberi nikmat kepada orang yang beriman nanti di akhirat. Ayatullah itu ialah tanda-tanda kekuasaan Allah, dalil-dalil menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Ta'ala jenang kuasa memberi nikmat kepada orang yang beriman dan mengazab kepada orang kafir, karena Dia Tuhan, Dia yang berkuasa. Dan sebaliknya, seandainya dimasukkannya misalnya orang kafir ke dalam surga, dimasukkannya misalnya orang beriman ke dalam neraka, tasarahnya juga ada yang bisa mengekang Allah, mengintervensi kan Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala itu hak prerogatif Allah Ta'ala, siapakah dimasukkannya ke surga, siapakah dimasukkannya ke neraka, terserahnya. Cuman menurut janji-janji Allah di dalam Al-Quran, orang yang beriman dijanjikan surga itu orang kafir kada. Orang kafir yang dijanjikan neraka untuk selama-lamanya, orang beriman kadang kekal di neraka. Lamun seandainya masuk neraka ya kan, karena dosanya dikeluarkan dari neraka, masukkan ke dalam surga orang beriman. Nah, itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, dalil menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Natsluha 'alaika bil haqq, yang kami bacakan akan dia, ayat-ayat Allah yang kami bacakan akan dia, 'alaika, ke atas engkau wahai Nabi Muhammad, bil haqq, dengan sebenarnya. Artinya wujudan ayat-ayat Allah Ta'ala itu memasukkan orang kafir ke dalam neraka, memasukkan orang beriman ke surga. Itu Tuhan kada berdusta, wujudan. Dan Allah Ta'ala itu maha adil juga, yaitu dengan membalas kebaikan bagi orang yang baik, membalas dosa atau azab kepada orang yang jahat, setimpal dengan yang apa ia lakukan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang beramal kebaikan walaupun sekecil biji sesawi, maka akan mendapatkan balasannya nanti di akhirat, sekecil apapun. Walaupun membuangi duri di jalan, dia akan mendapatkan pahalanya nanti di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kejahatan walaupun seperti biji sesawi, maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpal nanti di akhirat. Contohnya apa? Andaki pokok picek di jalan supaya orang terjejak, atau kan? Itu walaupun kecil pokok piceknya ya Allah, tapi mengurangi karena ban sepeda untus, kecuali ban Sokopi lah, terpapar loh untuk ban Sokopi itu biar karena pako ya Allah kalau di jalan. Ben apa namanya eta? Bila cara menambah
Nomornya bertusuk itu. Ya Allah. Nah, artinya ya siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun sekecil apapun itu bukti keadilan Allah, Allah akan membalasnya. Bahkan kebaikan Allah, seandainya kita berbuat kebaikan 1 dibalas 10. Contoh misalnya kita membuangi duri di jalan tadi atau paku kita singkirkan dengan niat mudah orang selamat di jalan, itu kita dapat 10 kebaikan. 10 kebaikan dapat 10 pahala. Ketika ada orang mantap paku becek tadi, itu kan dosa tuh, tapi nya dapat 1 dosa aja. 2 puting paku becek hanya 2 puting dosa. Nah, itu mana baik Allah Ta'ala dijawab. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin, dan tidaklah Allah menghendaki kezaliman bagi semesta alam. Jadi Allah Ta'ala itu dalam alam semesta ini bersikap kepada makhluknya kada pernah zalim. Allah Ta'ala itu kada pernah zalim. Walaupun misalnya seminggu dibanjirakannya, kada zalim Allah Ta'ala. Atau misalnya seminggu gempa, misalnya kada zalim juga Allah Ta'ala. Atau dilaporakannya makhluknya, kada zalim juga Allah Ta'ala. Asarahnya hanya ampunnya juga. Tapi biasanya kejadian-kejadian yang menimpa suatu kaum berupa gempa bumi, banjir, kebakaran, nah hanya di gempa lah, itu biasanya karena ulah tangan manusia. Ya kan? Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di lautan atau di daratan itu karena ulah tangan manusia. Nah, kayak gempa itu terjadi sehingga retak rumah, hancur bangunan, ada korban dan sebagainya. Ada yang mengatakan itu karena dosa, bisa jadi orang maksiat itu banyak, nang istighfarnya sedikit, lalu turun azab, turun bala, gempa, bisa juga karena ulah tangan manusia. Itu kenapa? Kan bumi ini itu pasaknya gunung, batu-batu gunung tuh, termasuk pasaknya tuh batu bara. Bila batu-batu gunung ini dicabuti oleh manusia untuk kepentingan bisnis dan sebagainya, batu-batu bara dikeruk, maka pasak bumi sudah berkurang, sehingga bumi itu akan bergerak. Di mana aja gempa nanganya tadi? Situ banyak lo tambang oleh ulah tangan manusia juga kan itu. Ianya bergerak bumi ini bila ada pasaknya, makanya pasaknya itu supaya bumi ini kuat. Tapi pasaknya diambil manusia untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan dirinya, tapi merusak alam, tambang nih, merusak alam. Nah, jadi bisa ulah tangan manusia itu gara-gara kurangnya maksiat di situ. Bisa ulah tangan manusia yaitu pasak-pasak bumi dicabuti. Nah, akhirnya bergeraklah bumi, gempalah, tanah longsor, gempa bumi dan sebagainya. Ulah tangan manusia. Artinya bukan Allah Ta'ala, bukan salah Allah Ta'ala, bukan salah Allah Ta'ala, salah manusia itu sendiri. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, dan milik Allah. Orang belajar ilmu nahwu tuh lamnya tuh lil milik ya. Milik Allah lah apa-apa yang ada fis samawati di langit,
Wa ma fil ardi, milik Allah Ta'ala juga apa-apa yang ada di bumi. Bumi ini milik Allah. Jadi seandainya dibanjirkannya bumi ini, kada boleh kita sarik, ampun orang juga. Dibakarnya seluruh bumi ini, kada boleh kita sarik, ampunnya juga. Atau digempakannya bumi ini, kita terima terus, tasarahnya, ampunnya juga, milik Allah Ta'ala juga. Hilang kita sandal, ampun Allah Ta'ala juga ya Allah hakikatnya. Hilang kasturi, nah musim kasturi ini ya Allah, ini kada hilang, ada datang kasturinya ke rumah, ke plastik pakai karung-karung. Cuman kita bagi-bagikan juga kepada orang-orang kita kan ada makanan juga. Nah, banjir kasturi, banjir rambutan, alhamdulillah berkah ya Allah. Nah itu milik Allah Ta'ala, kasturi milik Allah Ta'ala, rambutan milik Allah Ta'ala. Jangan merasa memilikinya. Bila merasa memiliki yang salah. Asa ampun seorang gatah, pohon gatah, tambang, asa ampun seorang, milik Allah berarti. Nah cuma jangan salah paham juga, milik Allah Ta'ala jajan, ambil rambutan orang, milik Allah Ta'ala jajan, ambil pisang orang, itu lain pula. Ini kita bicara masalah hakikat. Masalah hakikat sebenarnya itu memang milik Allah, cuman ada syariat pula. Ada syariat, ada batas-batasan. Ini hak anu, ini hak paman adul, ini hak paman aran, itu boleh diambil. Hak milik pada zahirnya. Adapun hakikatnya yang memiliki hanya Allah Subhanahu. Makanya kita nih ada hakikat, ada syariat. Namun orang berhakikat aja, ya berhilangan. Kita tuh ayam seorang jo, ayam Allah Ta'ala ya ambil. Etik Allah Ta'ala juga ambil ampun orang. Itu hakikat kada bersyariat. Nah, jadi kita harus berhakikat dan bersyariat supaya aman di kampung. Itu nah, karena kada wani mengambil hak orang gitu nah. Jadi milik Allah ada di langit, milik Allah ada di bumi. Allah yang memiliki, Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi pahala, Allah yang menyiksa. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah lah, maksudnya ila hukmihi, tafsirnya sini, kepada hukum Allah turja'ul umur, akan dikembalikan segala perkara. Maksudnya ini, ayuha nyawa di dunia misalnya mancuntan ayam orang, tapi pak hukumnya kira di akhirat dihukum Allah. Allah akan membalas. Mungkin di dunia lepas kada ditangkap KPK, tapi kira di akhirat ditangkap malaikat zabaniyah. Nah, jadi kepada Allah saja, kepada hukum Allah akan dikembalikan. Bujur aja bang di dunia nih apa culas dalam pemilu misalnya, bubuhan pendukung kosong anu misalnya mau dicucukinya dulu atau misalnya apakah caranya ini kayaknya pemilu tahun ini bina banyak kecurangan nih. Ayo hasito tapi kena di akhirat hadang, kena di akhirat hukum Allah akan berlaku. Siapa yang kada jujur, saksinya kah, petugasnya kah, sudah disumpah saja dalam Al-Quran untuk menjalankan tugas sebagai saksi dengan sejujurnya. Nah, sekalinya ada, duit jar, ikam harus berpihak kepada ikam harus, itu Tuhan akan membalas. Walaupun di dunia misalnya lepas daripada hukum negara, tapi tidak akan lepas daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Jadi kita takutan. Atau misalnya orang datang, misalnya subuh-subuh isok serangan adul misalnya, habis serangan fajar. Fajarnya garing dah. Serangan pohon adul misalnya contoh aja pohon adul jangan diterima ya kalau. Tapi takut nipang dulu. Ada orang besok misalnya serangan fajar nih. Dia ini memberi bersedekah ikhlas kah atau hendak minta cocok? Bersedekah ikhlas sih ya. Ambil halal aja. Tapi ya cocok akan mana? Nah, itu suap deh gitu. Sogok deh itu. Ya jangan diterima. Jadi salah juga inilah, salah juga ini.
Nah kata-kata ambil saja duitnya, jangan cocok orangnya, itu salah. Nang bujur tuh jangan ambil duitnya, jangan cocok orangnya. Itu amun ambil duitnya lah, katanya cocok orangnya, tuh duitnya tuh haram juga. Jadi jangan ambil duitnya, jangan cocok orangnya. Kenapa kan kita kadang mencocok orangnya? Inya hendak jadi pejabat sudah kayak itu, apalagi sudah jadi pejabat. Inya sebelum jadi pejabat menyogok sudah. Apalagi inya sudah bisa jadi pejabat. Nah, hendak proyek-proyek disogok orang mau tanda tangan. Proyek-proyek sigok orang mau tanda tangan melusakan. Dia pikirkan orang nang menyogok nitra, inya hendak cari jabatan dengan cara menyogok, itu sudah salah. Bagaimana kiranya menjadi pejabat lalu ingin akan mudah melakukan keharaman sogok menyogok. Jadi ulangnya itu harus dipilih kayak itu. Bahaya itu orang jadi pejabat bilang kayak itu. Ia akan menyogok-nyogok. Ia hendak calon aja menyogok orang sudah. Nah kayak itu. Wa ilallahi turja'ul umur, kepada Allah akan dikembalikan segala perkara. Artinya Tuhan akan membalas nanti di akhirat. Dia bila berbuat baik dibalas baik, bila berbuat jahat dibalas jahat. Mudah-mudahan kita seberatan selamat daripada segala kejahatan dan segala fitnah akhir zaman, dan mudah-mudahan kita seberatan beriman, hidup beriman, mati beriman, dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.